Sementara itu, pemirsa, Hizbullah menembakkan roket ke Israel Utara sebagai respons atas serangan militer Israel. Rudal-rudal perlawanan Hizbullah menghantam wilayah Zionis. Kelompok Hizbullah menyatakan telah menembakkan roket ke wilayah utara Israel pada Kamis. Serangan ini sebagai tanggapan atas pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Hizbullah menegaskan aksi balasan ini akan terus berlanjut hingga agresi Israel dan sekutunya berhenti. Sebelumnya Israel melancarkan serangan besar-besaran di berbagai wilayah Lebanon. Serangan Israel di Lebanon menewaskan 254 orang dan melukai lebih dari 1.165 lainnya. PBB mengecam keras eskalasi kekerasan yang dinilai mengancam perdamaian kawasan. Pemirsa, pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel. Serangan balasan menargetkan kapal perang dan tentara Zionis Israel di perbatasan Lebanon. Rudal milik pejuang Hizbullah ini menargetkan kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Serangan balasan ini dilakukan oleh pejuang Hizbullah terhadap serangan udara Israel kemarin. Dilaporkan pada serangan udara Israel sebanyak 254 orang tewas. Tidak hanya menyerang kapal perang Israel, pejuang Hizbullah kembali menyerang pasukan Zionis Israel menggunakan roket. Para pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan pejuang Hizbullah ini menggunakan roket yang memiliki daya ledak yang cukup besar. Serangan balasan dilakukan usai Israel melancarkan serangan udara di Beirut, Lebanon. Militer Israel merilis video serangan udara besar-besaran ke sejumlah lokasi di Lebanon Selatan yang diklaim sebagai lokasi Hizbullah dalam gelombang serangan terbaru Operasi Kegelapan Abadi. Dalam video yang dirilis oleh IDF pada hari Kamis, sebuah gedung bertingkat di Lebanon Selatan diratakan. Rekaman udara juga menunjukkan beberapa serangan udara terhadap berbagai bangunan dan lahan yang diklaim terafiliasi dengan kelompok Hizbullah. Militer Israel mengklaim telah menewaskan lebih dari 70 anggota Hizbullah dan menargetkan lebih dari 100 lokasi Hizbullah di seluruh Lebanon dalam kurun waktu 10 menit. Gelombang serangan terjadi hanya beberapa jam setelah gencatan senjata rapuh selama 2 minggu diumumkan antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, pemirsa, Hizbullah menembakkan roket ke Israel Utara sebagai respons atas serangan militer Israel. Rudal-rudal perlawanan Hizbullah menghantam wilayah Zionis. Kelompok Hizbullah menyatakan telah menembakkan roket ke wilayah utara Israel pada Kamis. Serangan ini sebagai tanggapan atas pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Hizbullah menegaskan aksi balasan ini akan terus berlanjut hingga agresi Israel dan sekutunya berhenti. Sebelumnya Israel melancarkan serangan besar-besaran di berbagai wilayah Lebanon. Serangan Israel di Lebanon menewaskan 254 orang dan melukai lebih dari 1.165 lainnya. PBB mengecam keras eskalasi kekerasan yang dinilai mengancam perdamaian kawasan. Detik-detik serangan pertama yang diluncurkan Israel ke Lebanon Selatan terekam kamera warga. Pihak berwenang di Lebanon menyerukan bantuan kemanusiaan internasional yang mendesak seiring dengan terus bertambahnya jumlah korban akibat serangan Israel. Ya Allah, ya Allah. شباب سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون. Detik-detik serangan pertama yang diluncurkan Israel ke Komplek Al-Zahra di Lebanon Selatan terekam kamera warga. Serangan Israel menyasar sejumlah titik di Beirut, ibu kota Lebanon.
Warga panik berlarian di jalanan akibat gelombang serangan Israel, salah satunya di wilayah Gunung Lebanon. Dampak serangan meluluh lantakan kota Beirut dan sekitarnya. Sejumlah mobil dan bangunan hancur hingga puing-puing berserakan di jalanan. شباب سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون فيش. Serangan udara Israel juga menghantam kawasan pesisir kota Sidon, Lebanon Selatan yang menargetkan sebuah kafe di tepi laut. Dari jembatan Salim Salam Mall Al-Rifai terlihat terkena serangan. Gedung yang merupakan pusat perbelanjaan dan kafe ini hancur berantakan. Pihak berwenang di Lebanon kini menyerukan bantuan kemanusiaan internasional yang mendesak seiring dengan terus bertambahnya jumlah korban akibat serangan Israel. Serangan udara besar-besaran Israel menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan menyebabkan ratusan warga tewas. Tim darurat Lebanon terus melakukan penyisiran untuk mengevakuasi korban luka dan terjebak reruntuhan bangunan. Tim penyelamat Lebanon menarik orang-orang yang terluka dan terjebak dari runtuhan bangunan yang hancur di Talet El-Kayat di Beirut pada hari Rabu, menyusul gelombang serangan udara Israel yang intensif yang menargetkan wilayah luas di Lebanon. Rekaman dari Talet El-Kayat menunjukkan tim darurat menyelamatkan para korban dan orang-orang yang terjebak selama operasi pencarian dan pembersihan puing-puing. Sementara warga berkumpul untuk membantu dan memeriksa keadaan keluarga mereka. Sementara itu, militer Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit yang menargetkan pusat komando dan posisi militer Hizbullah di Beirut, Lembah BKA, dan Lebanon Selatan. Otoritas Pertahanan Sipil Lebanon mencatat sedikitnya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka dalam serangan yang terjadi pada hari Rabu. Meski Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu pada Selasa malam, pemerintah Israel menegaskan kesepakatan tersebut tidak mencakup konflik dengan Hizbullah di wilayah Lebanon. Ya pemirsa, 1 jam pasca gencatan senjata Amerika dan Iran, Israel membombardir Lebanon. Ratusan orang tewas dan terluka akibat serangan ini. سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون فيش. يا جماعة الخير أنا قدام رفاعي لكن هم كله قدامه هم كله. Histeris dan kepanikan melanda warga Beirut, Lebanon setelah serangan Israel menghantam sejumlah area komersial dan permukiman. Seorang nenek tertatih berhasil diselamatkan, sementara seorang pria terluka parah dievakuasi dari bawah reruntuhan puing bangunan sesaat setelah rudal Israel menghantam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tanpa peringatan, Israel membombardir Lebanon 1 jam setelah kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan Iran diumumkan. Kerumunan wajah-wajah putus asa warga dan jurnalis berkumpul di luar pusat medis Universitas Amerika Beirut setelah serangan udara Israel. Badan Pertahanan Sipil Lebanon merilis 254 orang meninggal, sementara 1.165 terluka pada serangan Rabu 8 April. Militer Israel menargetkan lebih dari 100 lokasi yang diklaim Israel merupakan lokasi Hizbullah, termasuk pusat komando, infrastruktur militer, Lembah BK, dan Lebanon Selatan. Sementara kehancuran masif terlihat di Beirut, ratusan kendaraan hangus terbakar, sementara bangunan permukiman rusak berat.
Pemerintah Lebanon menuduh Israel mengabaikan semua upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang. Israel kembali menyerang Beirut, Lebanon pada Kamis dini hari dan mengklaim telah menewaskan Sekretaris Jenderal Hizbullah, yaitu Ali Yosef Harsi. Pada saat yang sama, IDF juga menyerang serangkaian infrastruktur di Lebanon Selatan. Israel terus melakukan penyerangan terhadap Hizbullah di Beirut, Lebanon dengan menggunakan roket dan peluncur rudal. Serangan Israel menyasar gudang senjata dan yang diduga sebagai markas besar Hizbullah. Israel mengklaim akan terus menyerang Hizbullah dimanapun berada demi memulihkan keamanan penuh bagi penduduk Israel Utara. Ya, meski gencatan senjata telah diumumkan, namun Amerika Serikat dan Israel tetap bersiap siaga untuk menyerang Iran. Usai perang di Timur Tengah berlangsung lebih dari 1 bulan, Amerika Serikat dan Iran telah sepakat melakukan gencatan senjata. Meski sudah mengumumkan gencatan senjata, persenjataan hingga militer AS tetap bersiaga di Iran. Hal tersebut dikatakan Presiden AS Donald Trump melalui akun resmi media sosial Truth Social. Trump juga mengatakan penyiagaan tersebut dipersiapkan hingga kesepakatan yang sebenarnya dipatuhi sepenuhnya. Dan jika kesepakatan gagal, maka AS akan meluncurkan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain Presiden AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan siap melawan Iran kapanpun jika dibutuhkan. Dalam pidatonya pada hari Rabu, Netanyahu menekankan bahwa Israel masih punya tujuan yang harus diselesaikan. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. Diketahui konflik AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari dan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 2 pekan. Negosiasi lebih lanjut antara AS dan Iran akan dibahas di Islamabad, Pakistan pada Jumat 10 April. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengkritik keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengklaim Israel tidak memiliki pengaruh apa-apa pun terhadap kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat Iran dan menilai Netanyahu gagal secara politik. מכר לציבור בסדרה של מסיבות עיתונאים תיאטרליות, תוכנית אסטרטגית שלא הייתה קיימת. לישראל לא הייתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטני. ינסו למכור לכם שהשפענו מאחורי הקלעים, שהתייעצו איתנו, שהיו שיחות ליליות ופגישות חשאיות. תדעו, אלו שקרים חלולים. נתניהו הפך אותנו למדינת חסות שמקבלת הנחיות בטלפון בנושאים שנוגעים לליבת הביטחון הלאומי שלנו וברגע קריטי לביטחוננו. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam kawasan padat penduduk di Beirut, Lebanon beberapa jam usai gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran diumumkan. Sedikitnya 254 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan sekitarnya tanpa peringatan. Serangan ini memicu kerusakan luas di sejumlah titik.
Asap hitam tebal membumbung tinggi di atas ibu kota Lebanon, sementara warga berlarian menyelamatkan diri ke jalan. Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Otoritas Pertahanan Sipil Lebanon mencatat sedikitnya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka dalam serangan yang terjadi pada Rabu waktu setempat. Militer Israel menyatakan operasi ini merupakan serangan koordinasi terbesar sejak dimulainya kembali operasi militernya pada 2 Maret lalu. Target utama disebut sebagai infrastruktur kelompok Hizbullah, termasuk pusat komando yang berada di tengah kawasan sipil. Ya Allah. Pemerintah Lebanon pun mendesak bantuan internasional untuk menangani lonjakan korban, mengingat fasilitas kesehatan kewalahan menghadapi situasi darurat. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup Lebanon dan operasi militer terhadap Hizbullah akan terus berlanjut. Serangan membabi buta Israel ke Lebanon menghantam sebuah gedung. Akibatnya, kerusakan parah terjadi hingga membuat warga panik. Warga merekam detik-detik saat sebuah gedung di Beirut, Lebanon hancur usai dihantam rudal Israel. Tidak hanya gedung, toko bunga dan karpet yang terletak di luar gedung juga luluh lantak. Mobil-mobil dan pertokoan hancur berkeping-keping. Serangan membabi buta Israel ini membuat warga Beirut panik menyelamatkan diri. Sementara itu, seorang gadis berusia 13 tahun di Beirut, Lebanon menjadi saksi langsung serangan udara yang terjadi secara tiba-tiba di tengah aktivitas hariannya. Saat itu, ia tengah berjalan bersama ayahnya sepulang latihan basket sambil merekam video menggunakan filter wajah di ponselnya. Namun suasana berubah dalam hitungan detik ketika bom mulai berjatuhan di sekitar lokasi mereka. Serangan mendadak tersebut memicu kepanikan dan warga setempat pun berlarian menyelamatkan diri. Pemirsa, seorang pria di Lebanon merekam detik-detik rumahnya hancur akibat serangan udara Israel. Ia dan keluarganya pun berupaya menyelamatkan diri. Dalam rekaman tersebut terlihat puing-puing bangunan berserakan, sementara ia bersama keluarganya berusaha keluar dari gedung tempat tinggalnya untuk mencari tempat aman. Suasana panik pun menyelimuti dengan suara ledakan dan kerusakan yang terjadi di sekitar lingkungan permukiman. Hingga kini, upaya evakuasi dan penyelamatan terhadap para warga yang terdampak serangan Israel masih terus berlangsung di tengah kekhawatiran akan adanya serangan lanjutan. Ya Allah. Ya pemirsa, serangan udara Israel menghantam kawasan padat penduduk di Beirut, Lebanon beberapa jam usai gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran diumumkan. Sedikitnya 254 orang tewas akibat serangan ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Beirut, Lebanon pasca serangan Israel, kami sudah terhubung dengan Andri Noviansyah, pelaksana fungsi ekonomi KBRI di Beirut, Lebanon. Selamat malam, assalamualaikum Pak Andri. Selamat malam Mas Gede, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, bagaimana kondisi saat ini pasca serangan di Beirut, Lebanon?
Baik, perkembangan situasi di Beirut per sore ini secara umum tidak lebih baik, Mas, dari situasi yang kemarin. Sampai siang ini kami melihat atau mendeteksi masih terdapat aktivitas dari drone-drone Israel dan pesawat tempur Israel di wilayah udara Beirut dan sekitarnya, dan masih terjadi ledakan atau serangan di beberapa wilayah Lebanon termasuk Beirut pada pagi sampai siang hari ini. Artinya serangan ini masih belum berhenti dan ketakutan terbesar warga Beirut tentang adanya serangan susulan dari Israel ini masih terus terjadi? Ya, tentu Mas, baru saja sekitar 1 jam yang lalu kurang lebih terdapat peringatan dari IDF. Infonya mereka akan melakukan lagi serangan di sekitar wilayah Dayeh. Itu sekitar kawasan Dayeh merupakan wilayah di selatan Beirut, itu kurang lebih luasnya sekitar 15 km persegi, dan saat ini di beberapa wilayah juga terjadi evacuation, artinya dari wilayah-wilayah yang sudah mendapat peringatan untuk ke wilayah-wilayah yang cenderung lebih aman. Kenapa wilayah itu akan menjadi pusat sasaran Israel? Berdasarkan informasi biasanya yang disampaikan oleh pihak Israel atau IDF, memang wilayah tersebut diduga terdapat beberapa infrastruktur yang dimiliki oleh kelompok perlawanan Hizbullah, dan juga mungkin ada beberapa tokoh-tokoh yang mungkin menjadi target sasaran dari Israel. Ya, Pak Andri, ini kita lihat bersama bahwa serangan ini menyasar permukiman padat penduduk di wilayah Lebanon ini. Namun Israel beranggapan bahwa di sanalah Hizbullah berada, begitu ya. Menurut Anda, apakah ini memang faktanya seperti itu, Hizbullah ada di sana, atau rekayasa yang dilakukan Israel saja? Memang kalau berdasarkan beberapa informasi yang kami terima, memang ada beberapa yang memang terbukti terdapat instalasi misalnya untuk kepentingan perlawanan dari Hizbullah dan juga tokoh-tokoh dari Hizbullah. Namun kita juga tidak dapat memungkiri bahwa korban jiwa dari pihak sipil juga berjatuhan pada saat serangan terjadi. Pak Andri, saat ini ada berapa warga negara Indonesia yang berada di wilayah Beirut maupun Lebanon secara keseluruhan? Secara keseluruhan, berdasarkan data terakhir yang kita catat, itu terdapat 931 orang WNI yang terdiri dari 178 WNI dari unsur sipil, dan kita juga memiliki sekitar 753 personil kontingen Garuda TNI yang berada di Unifil di Lebanon Selatan. Hingga saat ini, apa upaya yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di sana? Ya, biasanya ketika terjadi peringatan seperti ini, kita segera menghubungi para WNI melalui simpul-simpul, kemudian juga kita menyebarkan informasi peringatan juga. Kita memiliki WhatsApp group sebagai wadah komunikasi kepada masyarakat kita WNI yang berada di Lebanon. Kemudian kita juga sejak dimulainya konflik pada Maret yang lalu, KBRI juga sudah menerapkan evakuasi lokal dan membuka shelter di KBRI, terutama bagi para WNI yang berdomisili di daerah-daerah yang terdampak atau menjadi target-target serangan dari Israel. Pak Andri, hingga saat ini apakah ada laporan warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam serangan Israel ini? Kemarin setelah kejadian, kita segera menghubungi seluruh simpul-simpul WNI yang ada di Lebanon, dan berdasarkan laporan terakhir sampai dengan saat ini belum terdapat laporan adanya WNI yang menjadi korban langsung, baik itu korban jiwa maupun korban luka. Ya, Mas Andri, Pak Andri, hingga saat ini bagaimana respon dari otoritas Lebanon atas serangan yang dilakukan oleh Israel ini? Per pagi ini, pemerintah Lebanon telah mengadakan sidang kabinet untuk mengambil langkah-langkah yang mendesak, terutama bagi penanganan korban, serta instruksi kepada Tentara Nasional Lebanon atau LAF untuk melakukan pengetatan pengamanan, khususnya di wilayah ibu kota Beirut.
Kemudian kami juga mendapat informasi bahwa pemerintah Lebanon terkait dengan kasus yang kemarin dikabarkan juga akan membawa insiden tersebut ke Dewan Keamanan PBB. Pak Andri, bisa Anda gambarkan ketika serangan terjadi beberapa kali ya kemarin dan sebelumnya juga terjadi, lokasi Kedutaan Besar Indonesia ini dengan beberapa pusat serangan itu berapa jaraknya? Kalau secara jarak memang dekat sekali dengan wilayah Dahiyah, itu kurang lebih sekitar 3 km kurang lebih kalau ditarik garis lurus. Cuma memang kalau dari segi lokasi memang kita diuntungkan karena berada di dekat Istana Kepresidenan Lebanon yang berada agak sedikit di perbukitan, Pak. Jadi kalau wilayah Dahiyah bisa dikatakan wilayahnya agak di bawah, kita berada di atas. Artinya Pak Andri ketika ada serangan-serangan itu, Pak Andri juga mendengarkan secara langsung bagaimana dahsyatnya rudal-rudal Israel jatuh di tanah Lebanon ini ya? Pasti Pak, sangat terdengar dan tentunya kami rasakan getarannya memang sangat luar biasa, mencekam kadang-kadang situasinya. Apalagi jika memang bom-bom yang dijatuhkan merupakan bom-bom yang berkaliber besar yang untuk meruntuhkan gedung-gedung. Itu tidak hanya kaca-kaca tentunya, tapi juga sampai gedung KBRI ini bergetar. Baik. Terima kasih Pak Andri. Kami di ruang redaksi selalu mendoakan yang terbaik buat seluruh warga negara Indonesia yang ada di Lebanon dan juga secara umum kepada warga Lebanon yang saat ini berada di bawah tekanan Israel. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Andri sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Dengan senang hati mohon doanya. Terima kasih. Pemirsa, pada serangan udara ke Lebanon kemarin, Israel menargetkan 1.000 lokasi Hizbullah. Dampak serangan udara Israel terjadi kerusakan parah di 2 wilayah Lebanon. Kerusakan besar terlihat di kota Beirut, Lebanon pasca serangan mematikan udara Israel. Bangunan-bangunan hancur dan puluhan kendaraan hangus terbakar. Tim penyelamat dan petugas pemadam melakukan operasi evakuasi korban akibat serangan Israel. Pada serangan udara Israel ini menargetkan 100 target lokasi Hizbullah termasuk pusat komando dan infrastruktur militer di Beirut, Lebah Bakko, dan Lebanon Selatan. Sementara itu, kerusakan juga meluas di seluruh Sidon di Lebanon Selatan akibat serangan udara Israel. Bangunan hancur berkeping-keping usai Israel melancarkan serangan udara yang mematikan. Pada serangan tersebut, 23 orang luka-luka di Sidon. Saat ini, tim penyelamat masih terus melakukan operasi pencarian korban yang tertimbun bangunan. Pemirsa, Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus menarik ulur keputusan gencatan senjata. Ketika negara ini masih terlibat saling serang, Lebanon pun tetap menjadi target serangan Israel. Saling serang masih terjadi saat gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Amerika Serikat pun berdalih Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan syarat gencatan senjata yang diberikan ke Amerika termasuk Lebanon yang masuk dalam poin tuntutan gencatan senjata yang disampaikan Iran.
Di tengah serangan yang terjadi di Lebanon, Presiden Amerika Serikat melalui media sosial miliknya menegaskan seluruh kapal perang dan pasukan Amerika akan bertahan di Timur Tengah untuk tetap mengawal gencatan senjata. Konsul Iran di Basra, Irak Selatan, Ali Al-Abadi mengatakan Iran tidak akan menyerah pada tuntutannya soal gencatan senjata. Ali juga berterima kasih kepada sejumlah negara NATO karena tidak berpihak kepada Amerika Serikat. نه دیگه ما از هیچ یک از خواسته ها و این وسیله دفاعی و بازدارندگیمون قابل اصلا مذاکره نیست و جزو شروط ماست که اونها هم پذیرفتن که ما هم انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را داشته باشیم و هم توان دفاعیمون رو داشته باشیم. اصلا اینا جزو مذاکره نیستن. ما از کشورهایی هم که در این جنگ جزو ناتو بودن ولی با آمریکا. Ratusan orang di Karachi, Pakistan merayakan kemenangan Iran usai gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Ratusan aktivis berkumpul dan merayakan pertemuan kemenangan di persimpangan bersejarah Numaish, Korangi di Karachi. Mereka menyambut gencatan senjata 2 minggu antara Amerika Serikat dan Iran yang memungkinkan negosiasi untuk dilanjutkan. Peserta unjuk rasa memegang potret pemimpin tertinggi Iran, Ali dan Mojtaba Khamenei. Mereka juga meneriakkan slogan dan mengibarkan bendera Iran. अमेरिका जो है दावे जो करता था उसमें कामयाब नहीं हो सका बल्कि अमेरिका की 50 रियासतों में तकरीबन 1 करोड़ इंसान जो है वो बाहर निकला हुआ है अमेरिका की जालियत के खिलाफ। Ratusan orang menghadiri peringatan 40 hari mati syahid di Teheran untuk mengenang pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari pertama gencatan senjata. Hadir juga Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang ikut berjalan dan berpawai bersama warga Iran. Ratusan warga Iran ikut serta dalam konvoi memperingati 40 hari kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada Kamis waktu setempat. Warga berkumpul dan berjalan berbondong-bondong mengelilingi kota Teheran sembari membawa bendera dan foto besar Ali Khamenei. Menurut kantor berita Mer, aksi damai warga Iran juga terjadi di kota-kota Iran lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah. Warga Teheran mengenakan baju hitam dan turun ke jalan dimulai dari lapangan Jomhouri Eslami menuju lingkungan kantor Khamenei. Upacara peringatan dilaporkan berlanjut hingga tengah malam dengan melantunkan doa dan nyanyian kebangsaan. Upacara ini berlangsung setelah gencatan bersenjata antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat dimulai. Pasca gencatan senjata antara Iran dengan Israel, pemerintah Israel akhirnya membuka Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk umat Muslim. Masjid Al-Aqsa ditutup selama 40 hari di tengah aksi militer gabungan Israel dan Amerika Serikat yang menyerang Iran. تم الحمد لله فتح مسجد الأقصى اليوم 9/4. Puluhan orang memasuki gerbang besar Masjid Al-Aqsa yang kembali dibuka untuk umat Muslim Palestina. Pembukaan Masjid Al-Aqsa dilakukan saat waktu sholat subuh. Muslim Palestina kembali melaksanakan ibadah sholat subuh pertama sejak ditutup selama 40 hari. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah provinsi hingga TNI untuk membeli kendaraan listrik produksi dalam negeri. Prabowo menilai pembangunan industri nasional di sektor otomotif berbasis listrik sejalan dengan upaya transisi energi dari energi fosil beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berharap pemerintah provinsi hingga Tentara Nasional Indonesia membeli kendaraan berbasis listrik seperti bus dan truk buatan dalam negeri guna mendukung industri nasional.
Permintaan itu disampaikan seiring dengan berkembangnya kemampuan Indonesia dalam memproduksi kendaraan komersial. Sebelumnya Prabowo juga mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang lebih dulu telah memesan kendaraan listrik seperti Pemprov Jawa Tengah serta Pemprov Jakarta melalui layanan Transjakarta. Kita harapkan dari Pemprov lain juga akan berpihak dan membeli produk bangsa kita sendiri di seluruh tanah air, ya. Menseknek catat itu gubernur-gubernur yang tidak pesan produk dalam negeri, bus dan truk dan sebagainya. TNI juga suruh beli dalam negeri, ya. Prabowo pun menilai pembangunan industri nasional di sektor otomotif berbasis listrik sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi lebih ramah lingkungan. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yassi Erli menyatakan work from home bagi karyawan di perusahaan swasta tak bersifat wajib karena setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda. Kebijakan work from home tak bisa diterapkan secara seragam di seluruh sektor. Untuk swasta kita tidak ada spesifik menentukan harinya. Jadi sekali lagi work from home, tadi saya sampaikan juga kepada Komisi 9, itu sifatnya himbauan, gitu ya. Kemudian yang kedua, semangat kita, ya, surat edaran itu dibuat sebagai mendorong perilaku yang lebih adaptif, ya, terhadap bagaimana penyikapan kita terkait dengan optimasi energi khususnya BBM. Jadi kami sangat sadar bahwa perusahaan itu memiliki karakteristik yang khas. Jadi tidak bisa kita generalisasi. Kita juga sudah menentukan sektor-sektor yang dapat diberikan pengecualian yang menyangkut langsung layanan rakyat dan seterusnya. Dan dalam surat edaran itu kita juga spesifik mengatakan bahwa kita tidak ingin edaran ini kemudian berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, tersangka Roy Suryo membantah menerima uang miliaran rupiah dalam kasus ijazah Jokowi. Roy mendukung laporan Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala terkait dengan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Tersangka kasus fitnah ijazah palsu, Roy Suryo mendukung laporan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala ke Bareskrim Polri. JK melaporkan Rismon Sianipar dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. JK dituduh telah melakukan pendanaan dalam kasus ijazah Jokowi. Roy yang dituduh menerima dana tegas membantahnya. Bahwa jangankan apapun uangnya, apalagi uang haram. Wah, gitu. Kita tolak yang namanya anti uang haram. Ya, jadi mau itu 5 miliar, mau itu 10 miliar, itu adalah uang haram. Masya Allah, kita tolak itu dan astagfirullah kalau kita dituduh itu. Sama sekali tidak, dan maju terus Pak Muhammad Yusuf Kala dengan laporannya nomor 135. Roy juga mendukung pernyataan JK yang meminta agar Jokowi tunjukkan ijazah aslinya agar kasus ijazah palsu ini tidak berlarut-larut. Sementara itu tim Roy CS juga siap untuk menjadi saksi dalam laporan Yusuf Kala. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khosinuddin, menyebut akan bersaksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Yusuf Kala. Dukungan itu meliputi bahwa selain mendukung Pak JK, kami semua, baik sebagai tim penasihat hukum maupun secara prinsipal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, siap untuk dijadikan saksi dan memberikan keterangan tentang tidak adanya hubungan kami dengan Pak JK, baik langsung maupun secara tidak langsung, baik hubungan yang bersifat supervisi atau apalagi dalam bentuk pemberian dana, baik dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal yang lain, atau kasarnya saya ingin tegaskan bahwa kami tidak menerima sepeser pun, 1 rupiah pun dana untuk perjuangan ini, baik dari Pak JK atau pihak lainnya, baik untuk kepentingan perjuangan atau kepentingan keluarga kami. Tidak. Kenapa? Karena kami datang memang bersama Pak Roy, mendampingi Pak Roy, dan dulu pernah mendampingi saudara Rismon Sianipar Haisholan yang kini sudah menjadi pengkhianat. Itu karena dorongan panggilan hati untuk menyelamatkan
negara kita. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, komika Panji Pragiwaksono bertemu para pelapor di Polda Metro Jaya untuk mediasi. Panji disebut telah meminta maaf dalam kasus dugaan penistaan agama di show Mens Rea, namun belum ada kesepakatan damai. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa. Komika Panji Pragiwaksono temui para pelapor terkait kasus dugaan penistaan agama dalam materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea di Polda Metro Jaya. Panji yang datang bersama kuasa hukumnya mengaku berdialog dan melakukan mediasi dengan para pelapor. Namun mediasi tersebut belum hasilkan apapun. Prosesnya sangat santai. Saya yang datang berasumsi mungkin akan ada banyak perdebatan, tapi ternyata berjalan dengan sejuk, ditutup dengan ketawa-ketawa. Jadi ini proses yang berjalan dengan sangat baik. Moga-moga masing-masing pihak bisa menangkap maksudnya. Saya sih sendiri udah ngerti posisi keresahan beliau-beliau, dan saya jadikan catatan untuk kedepannya bisa lebih baik. Sementara itu, Novel Bamukmin mengatakan Panji telah meminta maaf kepada para pelapor. Namun pihak pelapor meminta Panji untuk minta maaf secara terbuka. Saya bilang, kita nggak sepakat dulu. Selesaikan dulu apa yang kita syaratkan, kemudian menyampaikan secara terbuka. Karena penyampaian bukti-bukti atau dugaan penistaan agama itu adalah terbuka. Sampaikan di masyarakat. Ketika sudah disampaikan masyarakat secara terbuka, mungkin di MUI ataupun di ormas-ormas lain, baru mungkin kita akan mengambil tindakan. Itulah kenapa Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma.